Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlanji Kunia dengan NIM 122230119 dari kelas Simulasi Sistem Industri TIA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya mengenai studi kasus yang sudah diberikan, di mana terdapat sebuah perusahaan yang memproduksi kipas dengan penjelasan bahwa data historis dari 30 hari terakhir. Pertama, data lokasi, data pengamatan bahan baku, data proses produksi, data waktu proses produksi, data routing, data resource, path network, dan time and shift. Saya sudah membangkitkan model untuk studi kasus ini. Baik, berikut merupakan hasil model atau yang telah saya buat untuk studi kasus ini. Bisa dilihat di sini terdapat gudang kain, di mana sebagai sumber kedatangan kain, selanjutnya masuk ke tahap pengukuran, tahap pemotongan. Dari tahap pemotongan dibagi menjadi dua, buffer sebagai penyangga sementara dan langsung ke proses penjahitan dan masuk ke tahap proses perakitan. Selanjutnya secara paralel akan datang lagi gudang kayu yang digunakan untuk gagang dari kipas, disalurkan melalui conveyor input ke tahap pemelituran. Selanjutnya masuk ke tahap perakitan untuk digabung menjadi gudang kain dan masuk ke kise lewat conveyor output. Pada kise akan diperiksa yang mana yang akan masuk produk jadi dengan yang mana yang akan masuk produk reject dengan persentase 0,94 banding 0,06. Baik, di sini juga terdapat resource. Pertama saya akan mengecek resource, di mana ada operator transfer 1, operator transfer 2, operator kise, dan operator perakitan sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan. Soalnya data path network yang sudah sesuai juga dengan yang diberikan, dengan jarak antar kedatangan kain 12 dan pengukuran, begitu juga seterusnya. Soalnya ada data processing, di sini sudah disesuaikan mulai dari gudang hingga menjadi produk jadinya, sudah disesuaikan untuk operasi yang dilakukan, apakah itu distribusi normal, distribusi longitudinal, dan juga uniform. Selanjutnya untuk routingnya juga sudah disesuaikan untuk di setiap proses. Misalnya dari gudang kain akan masuk ke pengukuran, dari pengukuran akan masuk ke pemotongan, dan dari pemotongan akan masuk ke penjahit atau buffer. Selanjutnya terdapat entities di sini merupakan produk yang akan disalurkan di tiap stasiun kerjanya, yaitu kain. Pertama ada kain, kayu, kipas jadi yang akan diassembly di perakitan, dan kipas reject dan kipas baik yang akan dipisah berdasarkan persentase tingkat cacatnya. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi untuk replikasi untuk 30 hari dan runtime-nya adalah 8 jam. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuat 8 hour dan saya simulasi telah berjalan dengan sempurna, klik yes, dan saya akan melihat datanya. Baik, di sini dapat dilihat data dari entity activity, sing terdiri dari beberapa, di mana total exit merupakan data produk yang jadi yang telah keluar. Melihat bahwa kipas baik yang merupakan kipas yang dengan kualitas yang baik dan tidak di reject
misal pada replikasi pertama sebesar 83 unit, begitu seterusnya. Terdapat juga current quantity in system yang merupakan WIP, work in process, yang masih ada di dalam sistem, average time in system, average time in move logic, dan seterusnya. Baik, di sini saya akan selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil validasi dari data simulasi dari simulasi di kasus ini. Di sini saya sudah membuatkan Excel untuk uji skenario-nya. Nah, berikut merupakan data historis yang didapatkan dari produksi kipas pada soal 30 hari terakhir. Di sini sudah saya urutkan, dan data hasil simulasi berdasarkan studi kasus. Berdasarkan studi kasus didapatkan bahwa hari pertama 83, 86, 87, 83 sampai hari ke-30. Ini sudah saya pindahkan ke Excel. Pertama akan saya dicek untuk statistikal datanya, dapat ke data, lalu ke data analisis. Pertama itu deskriptif statistik, lalu klik OK. Nah, input range-nya di sini adalah kedua kolom data historis dan simulasi. Lalu confidence level adalah 95%, dan output range-nya akan ditaruh di sebelah sini. Lalu klik OK, akan muncul hasil. Sini saya akan melakukan ulang. Di sini. Oops. Menunjukkan hasil yang sama dengan yang di sini, maka saya akan hapus lagi. Nah, kan untuk hasilnya, maka kita kan dapat berfokus pada kurtosis dan skewness. Hasil yang baik itu adalah kurtosis dan skewness itu bernilai negatif. Nah, dapat dilihat kalau di data historis, kurtosis itu merupakan hasil yang negatif, yang berarti bahwa data tersebut merupakan data yang lebih normal karena memang merupakan data historis yang didapatkan secara langsung. Untuk skewness sendiri akan lebih baik jika bernilai negatif karena akan menghasilkan distribusi yang sangat simetris. Selanjutnya didapatkan dari data simulasi bahwa kurtosis di sini memiliki nilai 0,14, di mana 0,14 tersebut tergolong kecil tetapi tidak dalam negatif, maka distribusi data tersebut lebih meruncing dan tidak normal dibandingkan dengan data historis. Dan data historis itu merupakan lebih valid, tetapi perbedaan keduanya tidaklah sangat ekstrim. Sementara untuk skewness, untuk data simulasi itu mendapatkan hasil yang lebih kecil, mendekati nilai negatif. Maka hasil dari simulasi menghasilkan distribusi yang lebih simetris dibandingkan data historisnya. Selanjutnya akan dicek untuk menggunakan t-test, t-test pair to sample for means untuk uji data simulasinya. Nah, sama seperti sebelumnya, menggunakan data analisis, t-test, klik OK untuk variable range 1 itu di sini dan variable range 2 itu di sini. Dengan alpha 0,05, output terusnya bebas. So, di sini. Nah, ini kan mendapatkan hasil yang sama dengan yang ini. Nah, dapat dilihat kembali ke statistika bahwa apabila lebih dari 0,5 maka data tersebut dapat dibilang valid. Sementara untuk hasil dilihat bahwa nilai dari nilai dari T itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Di mana terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara data historis dan data simulasi secara statistik. Maka
dapat tergolongkan bahwa data simulasi tidak valid. Selanjutnya, seperti perintah pada soal, akan dibangkitkan 3 skenario untuk menentukan alternatif terbaik. Di sini saya sudah membangkitkan 3 skenario, di mana skenario pertama dengan asumsi penambahan operator menjadi 3, di mana operator yang ditambahkan akan selalu standby tanpa adanya shift. Karena pada studi kasus sebelum adanya skenario ini hanya terdapat 2 operator dengan jam shift yang berbeda. Di sini saya sudah memasukkan untuk operator ketiga, dan apabila di running baik, simulasi sudah selesai dan kita akan melakukan cek data. Untuk data total exit dapat lihat di sini, dan sudah saya pindahkan ke uji validasi skenario 1 seperti cara yang sama seperti sebelumnya untuk menghitung deskriptif dari statis data yang ada di sini, dan juga t-test dari data yang khas berdasarkan untuk perbandingan historis dan simulasi. Dapat dilihat bahwa untuk skenario pertama, kurtosis itu lebih hampir mendekati dari sama-sama keduanya bernilai negatif, dan yang berarti itu data tersebut sangat normal dan tidak meruncing, dan juga valid, dan juga hampir mendekati data historis. Untuk kedua skewness-nya sama-sama berbeda untuk sama-sama dalam positif, tetapi untuk data simulasi bernilai lebih kecil, yang berarti bahwa distribusi dari data simulasi untuk skenario 1 itu lebih simetris. Selanjutnya untuk uji t-test sama seperti sebelumnya, nilai ini sangat lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak, yang berarti tidak ada data hasil simulasi dan juga data historis sangat berbeda secara signifikan dan juga tidak valid. Soalnya uji skenario 2, di sini saya membangkitkan model untuk skenario 2, di mana mengubah downtime dari mesin pemotongan menjadi 2 menit setelah bekerja selama 15 menit, di mana asumsinya adalah menambahkan alat pendingin. Di sini saya sudah membuatkan modelnya juga. Dapat dilihat untuk mesin pemotongan pada bagian downtime sudah diubah, akan setiap 15 menit sekali akan didinginkan atau didiamkan untuk selama 2 menit. Selanjutnya akan dilakukan simulation, akan kita run simulasi. Baik, simulasi sudah selesai. Akan dibuka untuk datanya sama seperti sebelumnya. Kita akan menggunakan data kipas baik sebagai data yang akan kita uji validasinya. Di sini juga saya sudah membuatkan sama seperti sebelumnya dengan cara yang sama. Dapat dilihat bahwa data simulasi untuk bagian kurtosis sangat tidak distribusinya sangat tidak normal karena tidak bernilai positif dan sangat jauh perbandingannya dengan data historis.
di mana data historis memiliki nilai min 0,3 sementara kurtosis 0,5. Angka ini merupakan angka yang sangat tinggi yang berarti data tersebut sangat tidak normal. Selanjutnya untuk data skewness, data historis dan data simulasi itu tidak berbeda jauh antara 0,375 dan 0,396, tetapi data simulasi di sini masih lebih tinggi, yang berarti lebih tidak simetris daripada data historisnya. Untuk t-test, sama seperti sebelumnya, data simulasi memiliki nilai lebih bawah dari 0,05 sehingga ditolak, dan berdasarkan hasil ini terdapat hasil yang sangat signifikan dari data historis dan juga data simulasi. Selanjutnya untuk uji skenario yang ketiga, saya membangkitkan model bahwa presentasi produk baik ditingkatkan yang sebelumnya 94% menjadi 96% dengan asumsi terdapat mesin yang diganti dan juga dilakukan pelatihan untuk operator. Saya sudah membangkitkan untuk skenario ketiga. Untuk info itu di sini bahwa produk jadi akan 0,96% lebih memungkinkan. Selanjutnya untuk skenario ketiga di running. Baik, untuk datanya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan data dari total exits, yaitu data hasil kipas yang telah jadi selama 30 replikasi. Di sini juga saya sudah memudahkan untuk mengecek uji validasinya ke Excel. Dapat lihat 87, 86, 87 dan juga seterusnya, ini merupakan data yang sama dengan yang di Excel. Berdasarkan hasil tes, dapat dilihat bahwa nilai kurtosis dari data skenario 3, data untuk kurtosis sendiri sama-sama negatif, dan juga data kurtosis untuk data simulasi itu jauh lebih kecil karena min 0,6 dibandingkan min 0,3, yang berarti data kurtosis ini sangat lebih valid dan lebih berdistribusi normal dibandingkan data historisnya sendiri. Untuk skewness juga meskipun tetap di positif, tetapi skewness-nya lebih kecil dari nilai skewness lebih kecil untuk data simulasi daripada data historis, sehingga data tersebut lebih simetris. Tetapi untuk t-test didapat bahwa nilai data skenario ketiga ini masih di bawah 0,05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara simulasi dan juga data historis. Selanjutnya data uji de Bonferroni. Di sini saya menggunakan 10 replikasi untuk 10 replikasi. Selanjutnya untuk saat IR1 adalah data sistem nyata yang didapatkan dari hasil produksi. Pada soal untuk IR2 merupakan hasil skenario 1, IR3 skenario 2, dan IR4 itu skenario 3. Selanjutnya untuk mencari nilai dari kondisi confidence interval akan dicari dulu nilai delta dari IR1 dan juga IR2, begitu juga untuk ketiga dan keempat. Didapatkan untuk sampel min, yaitu nilai rata-rata, standar deviasi, variansi, dan juga error untuk setiap difference observation. Untuk C yang digunakan adalah 3 karena skenario hanya ada 3. Untuk alfanya 0,05, nilai alfa actionnya itu tinggal dibagikan dari nilai 0,05 dibagi 3 dan didapatkan T-nya adalah 2,93. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai confidence interval, untuk rumusnya sendiri adalah nilai standar
yang pertama yang perlu dibandingkan adalah sistem 1 dan sistem 2. Maka untuk itu akan dikalikan nilai dari observasi difference dari 1 dan 2 dikurang dengan sampel error dikali dengan nilai T-nya. Begitu juga untuk yang ketiga dan keempat, dan begitu juga untuk ke yang interval yang di atas. Perbedaannya hanya di tanda minus dan tanda tambah. Baik, untuk kesimpulan dapat dilihat bahwa eh, kedua semua yang ada di confidence interval bernilai negatif, sehingga nilai antara theta 1 dikurang theta 2 tidak mencakup 0. Maka nilai dari 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4 itu sangat berbeda signifikan, sehingga tetapi sistem skenario pertama dibanding skenario pertama, skenario ketiga, skenario pertama lebih baik daripada sistem nyata. Begitu juga untuk sistem 2 itu lebih baik, skenario kedua lebih baik dari sistem nyata, dan juga skenario ketiga lebih baik dari sistem nyata. Alasannya adalah karena untuk skenario pertama outputnya output menurun karena operator yang sebelumnya 2 menjadi 3 itu justru akan tidak mengubah bottleneck yang terjadi, karena bottleneck yang terjadi itu terjadi pada mesin. Untuk yang kedua, penurunan waktu downtime hanya merubah secara tipis dan dari output produksi. Sementara untuk yang skenario ketiga adalah skenario yang terbaik karena nilai produksi meningkat lebih jauh, tetapi hanya karena nilai dari cacat yang sebelumnya 94% menjadi 96%. Baik, cukup sekian dari hasil presentasi saya untuk UTS SSI mengenai studi kasus ini. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.